pagi dan apa kabar nih para penikmat kuliner Nusantara? Ketemu lagi dengan program yang selalu dinanti, 24 jam. Nah, 24 jam kali ini akan mengajak para penikmat kuliner untuk berwisata dan mencicipi kuliner enak di kota Purwakarta, Jawa Barat. Wih, asik banget kan? Pasti sudah penasaran kan? Gak perlu berlama-lama ya, langsung aja. Ini dia, 24 jam. Mengawali pagi di Purwakarta, ada tempat yang cocok untuk mengisi tenaga di pagi hari, yaitu menu sarapan khas orang Indonesia. Apalagi lah kalau bukan bubur ayam. Di kota Purwakarta, bubur ayam Sampurna adalah pilihan yang tepat. Yang membedakan dari bubur ayam yang lain adalah menggunakan pepes. Namun pepes yang satu ini beda karena bukan ayam atau ikan, tapi menggunakan campuran daun bawang dan usus dicampur juga dengan bumbu-bumbu rahasia yang dijamin nikmat bener. Kurang lengkap nih kalau makan bubur tapi nggak ada teman pelengkap di mangkoknya. Ada karoket yang isinya bihun dan sayuran. Lalu ada juga telur rebus. Semua diaduk menjadi satu. Wah, menambah cita rasa bubur yang semakin sempurna. Rasa gurih, manis dan pedas terasa pas di mulut. Ditambah lagi pepesan daun bawang dan ususnya. Makin nikmat tenan. Jalan-jalan di kota Purwakarta nggak lengkap kan kalau belum berkunjung ke salah satu waduk yang terbesar di Indonesia, Waduk Jatiluhur. Waduk yang dibangun sejak tahun 1957 selain digunakan sebagai sarana irigasi air untuk pertanian, namun juga sebagai pembangkit listrik tenaga air alias PLTA. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke sini, cocok banget kalau berekreasi bersama keluarga. Berbagai macam wisata bisa Anda nikmati, mulai dari kereta goes, selancar air, sampai menikmati suasana waduk dari tepian. Kita bisa juga loh ke tengah waduk dengan menyewa perahu yang tersedia. Sampai di tengahnya kita akan disajikan pesona waduk yang dikelilingi perbukitan dan keramba ikan jaring apung yang tersebar di mana-mana. Nah, untuk Anda penghobi mancing ikan sangat cocok nih kalau datang ke waduk ini. Puas menikmati pesona Waduk Jatiluhur, tiba waktunya kita mengisi lagi energi yang sudah banyak terkuras, alias makan. Tidak jauh dari Waduk Jatiluhur ada restoran dengan bangunan klasik modern. Bangunan ini berdiri sejak tahun 1957 sebagai tempat istirahat dan olahraga para pejabat baik dari luar negeri ataupun dari Indonesia. Di resor ini menyajikan menu spesialnya, yaitu ikan nila cobek dan ikan patin bakar bambu, serta minuman kunyit asam madu. Rasa nila goreng sambal cobeknya, rasa asam, pedas, dan manis campur jadi satu. Dengan sedikit kuah jadinya cocok banget di lidah. Masih kurang dengan ikan nila, ada lagi nih, ikan patin bakar bambu. Ikan patinnya ini masih seger loh, yang langsung diambil dari Waduk Jatiluhur. Ikan patinnya dibakar dalam bambu lalu ditaburi bumbu khas Istora Jatiluhur Resto. Wah! Ikan patin bakar bumbunya juga nggak mau kalah nih. Saat bambunya dibuka, langsung tercium nih aromanya yang sedap merebak menggoyang hidung. Dan rasanya jangan ditanya lagi deh, sedep bener. Rasa gurih bumbunya meresap ke dalam daging ikan patin, pas banget dengan daging ikan patinnya yang lembut. Puas menyantap ikan nila dan patin, tentunya kita tergoda juga kan dengan minuman kunyit asam madu. Kunyit asam madu ini lebih nikmat kalau diminumnya dingin-dingin.
karena dijamin bikin seger bin sehat. Restoran ini buka sejak tahun 2010 dan lokasinya berada di dalam kawasan wisata Jatiluhur. Buka dari jam 7 pagi sampai 10 malam. Puas belum makan-makannya? Kita geser sedikit yuk ke Jalan Baing Marjuki nomor 10 Kaum Purwakarta. Karena di sini Anda bisa menyicipi panganan khas Purwakarta dan legendaris, yaitu Simping Haji Edi ala Ansyori yang mulai berproduksi sejak tahun 1964. Wow, hampir setengah abad nih. Dan sekarang sudah 2 generasi loh. Bentuknya yang tipis terbuat dari adukan tepung terigu dan tepung tapioka, dicampur air santan, lalu ditambahkan aneka rasa. Selanjutnya dituangkan ke dalam loyang. Setelah terbentuk, simping harus melalui proses pemanggangan tanpa minyak yang hanya sebentar, yaitu semenit aja. Sebelum simping dijual masih ada proses lainnya, yaitu pembentukan. Pinggir simpingnya perlu dihaluskan dengan cara digerinda. Setelah ukurannya sama nih, baru deh simping dibungkus dan siap dipasarkan ke berbagai tempat. Tersedia berbagai varian rasa, ada 11 rasa nih yang bisa kita pilih tergantung selera tentunya. Mulai dari rasa kencur, bawang, keju, pisang, pedas, pandan, durian, nangka, susu, coklat, dan stroberi. Semua rasa menjanjikan sensasi yang berbeda, namun sudah pasti semuanya garing kriuk-kriuk. Saatnya makan siang nih. Di Rumah Makan Ibu Haji Cijantung atau IHC ini kita disuguhi berbagai menu khas Sunda Purwakarta. Rumah makan ini sudah ada sejak tahun 1980 yang dirintis oleh almarhumah Hajah Siti Aminah dan kini rumah makan dikelola oleh generasi kedua. Menu yang tersaji antara lain ada baby fish goreng, burung dara goreng dengan sambal dadak terasi. Dan inilah menu spesialnya, pepes ikan mas. Ikan dibungkus dengan daun pisang, diberi aneka bumbu dan rempah. Wih, rasanya mantap bener. Aneka rasa bumbu rempah-rempah akan menyatu dengan daging ikannya. Sangat meresap hingga ke tulang-tulang ikan yang empuk banget. Asli bikin ketagihan deh. Gak bakalan mau berhenti nih kalau gini caranya. Sedangkan menu baby fish yang tersedia di sini adalah baby ikan mas yang digoreng bersama bumbu pilihan hingga garing dan renyah, jadi kriuk-kriuk gitu. Agar lebih nampol lagi, makan baby fish garing ini dicocol sambal dadak terasi. Dan burung dara goreng yang tekstur dagingnya lembut dan empuk, ajib banget rasanya. Di sini paling enak itu sambalnya, seger banget, kerasa banget terasinya. Khasnya itu terasinya kan di sini. Jadi kalau udah makan sambal itu pasti pengen balik lagi. Harga setiap menu di rumah makan ini sangat terjangkau dan pastinya dengan imbalan kelezatan masakannya. Selesai makan siang, kini tiba saatnya kita mencari buah tangan alias oleh-oleh di pusat kerajinan gerabah hias di Pleret, Purwakarta. Salah satu pengrajinnya adalah Toko Cupu Manik yang sudah berdiri sejak tahun 1993 dan menjual berbagai macam kerajinan tanah lempung. Di sini nih Anda bisa melihat langsung proses pembuatan gerabah, mulai dari awal hingga pembentukan. Ih, lucu ya, bahannya diputer-puter gitu untuk menghasilkan berbagai bentuk yang diinginkan. Lalu setelah hasilnya terbentuk, baru deh masuk ke proses pembakaran sampai pengecatan. Hasil olahannya pun berbagai macam model dan bentuk, mulai dari vas bunga yang kecil hingga yang besar, porselen, guci, serta aneka bentuk mobil dan motor yang lucu-lucu. Hasil kerajinan ini dijual ke Jakarta, Surabaya, Malang, dan Palembang.
Hasil gerabah ini juga diekspor loh ke Korea Selatan. Widih, keren ya, ternyata produk Pleret ini sudah berkualitas ekspor. Puas dan senang ya rasanya kalau kita melihat cara pembuatan gerabah. Sekarang nih waktunya kita memanjakan perut lagi di Rumah Makan Sajolna. Rumah makan ini sudah terkenal sejak tahun 1982 yang mengandalkan menu ayam gorengnya. Sebelum digoreng, ayam harus digodok dulu selama 1 jam di dalam bumbu rahasia keluarga. Setelah bumbunya meresap, baru deh ayam digoreng hingga matang. Makan ayam goreng di sini lebih afdol kalau sama sambal hijaunya. Sambal dengan berbagai macam rempah seperti tomat, rawit, bawang merah, terasi, dan gula Jawa ini diulek menjadi satu. Jadi deh sambal hijau spesial. Selain ayam goreng, ada juga karedok dan pencok lenca, yaitu lenca yang dicampur dengan cabai dan terasi. Enak banget. Kalau ayam gorengnya matangnya pas, terus gurih, rasanya enak. Kalau sambalnya itu pedasnya pas, beda sama yang lain. Jalan-jalan di kota Purwakarta nggak lengkap nih kalau belum nyobain sate yang paling legendaris. Ya apalagi sate Marangi Cibungur. Di sini tersedia sate Marangi sapi, sate ayam dan juga sate kambing. Tapi yang paling spesial adalah sate Marangi sapi. Nggak lengkap nih kalau sate Marangi disajikan belum sama pasangannya, yaitu si sambal tomat yang dicampur dengan kecap manis. Sate Marangi kalau diaduk sama sambal tomat ini makin lazis abis. Ditambah juga dengan nasi tutuk oncomnya. Raos pisan, Rasa bumbunya seakan bersatu dengan empuknya daging yang membuat kita terus nambah lagi. Rasanya enak banget, dagingnya lembut, waktu dikunyah nggak kasar. Terus rasanya bumbunya juga meresap. It's a little blurry how the whole thing started. I don't even really know what you intended. Thought that you were cute and you could make me jealous. Put it down, so I put it down. Next thing that I know, I'm in a hotel with you. You were talking deep like it was. Waktu malam telah tiba. Ada tempat wisata malam yang baru nih di kota Purwakarta. Ini dia, Air Mancur Sri Baduga. Letaknya di Taman Tengah Kota Purwakarta. Untuk bisa menikmati keindahannya, Anda harus datang setiap hari Sabtu malam. Catat ya, pertunjukannya dimulai pada pukul 19.30 dan 20.30 malam. Dengan durasi 30 menit sekali pertunjukan. Kalau mau menyaksikan dari dekat nih, sekedar saran aja dari kita. Kalau bisa datang lebih awal, karena akan selalu dipadati warga. Ya, pertunjukan dimulai. Awalnya cuma air mancur di kiri dan kanan patung Sri Baduga aja yang muncul. Seiring dengan dimainkannya musik, baru deh air mancur lain dengan koreografi menarik menari sesuai dengan hentakan musik. Keren banget sih ini. Alunan suling Sunda membuat suasana semakin syahdu. Bukan hanya musik Sunda yang dimainkan, tapi lagu-lagu instrumental juga diperdengarkan. Dan air mancur warna-warni ini semakin asik berlenggak-lenggok mengiringi. Dengan lampu dan tata cahaya yang megah, menambah keindahan tarian si air mancur. Dijamin bikin Anda terpesona. Air mancur yang katanya terbesar dan termegah di Indonesia ini telah menyaingi air mancur menari yang ada di Singapura.
Dan gak usah khawatir nih, untuk dapat menikmati pesona air mancur Sri Baduga, tidak usah keluar uang alias gratis tis. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. Puas menyaksikan air mancur Sri Baduga, perut udah mulai keroncongan kan ya? Di Purwakarta ada tempat wisata kuliner malamnya di Jalan Kaka Singawinata setiap hari Sabtu malam Minggu. Di sini Anda bisa menikmati berbagai macam menu makanan, mau dari yang tradisional sampai yang modern ada semua. Mulai dari kacang rebus, ketan bakar, pot ice cream. Selain kuliner, Anda juga bisa menikmati kesenian tari Jaipong Jawa Barat. Asik, bisa lenggak-lenggok. Heeh. Bagi yang ingin menghabiskan malam masih di kawasan Jalan Singawinata, ada juga nih tempat yang baru banget dibuka di kota Purwakarta. Namanya Stasiun Kopi. Dengan mengusung tema rumah lawas bekas rumah dinas PT KAI, resto ini mampu memikat pengunjungnya. Menu andalannya di Stasiun Kopi adalah Great Glory Mata, rice aglio olio, dan minumnya avocado coffee jelly. Rasanya kita coba dengan sedikit wisdom ya. Ini supaya teman-teman Purwakarta ini kalau mau makan konsep wisdom tidak harus jauh-jauh ke Jakarta atau ke Bandung. Grill Dori Mata adalah ikan dori yang sudah dibudidayakan di Purwakarta, dipadukan dengan sambal mata khas Bali yang terdiri dari cabai, bawang merah, dan rempah-rempah untuk menambah kelezatan. Selain itu dipadu juga dengan kelembutan daging ikan dorinya yang lazis. Beda lagi nih kalau rice aglio olio. Nasi goreng yang bercita rasa bumbu steak, daging ikan dori dibalur dengan bumbu steak lada hitam. Wah, so pasti ini ajib banget dan nikmat. Gak lengkap juga kalau nongkrong di Stasiun Kopi tapi gak nyobain kopinya ya kan? Andalannya adalah avocado coffee jelly. Bentuknya seperti ice cream, perpaduan ice cream dan jingle espresso ditambah jelly pas di lidah. Belum ada di tempat lain nih. Rasa ikan dorinya enak, cocok gitu ya. Terus sambelnya itu bikin apa ya? Ada rempah-rempahnya lah ya yang bikin enak gitu kan. Pokoknya cocok. Wajib dicoba. Jadi sangat cocok ya buat Anda yang ingin berkumpul bersama keluarga atau sahabat. Bagi Anda yang masih keroncongan tengah malam, tenang, ada soto Sadang yang buka selama 24 jam setiap hari. Wah, sama kayak kita ya 24 jam. Letaknya berada di Jalan Veteran nomor 12. Buka dari tahun 2001. Menu andalannya adalah aneka soto Sadang. Ada soto daging, ayam, babat, dan aneka sop. Tapi yang paling spesial adalah soto Sadangnya. Anda bisa pilih nih mau kuah santan atau kuah bening. Semangkuk soto Sadang terdapat irisan daun bawang, tomat, irisan daging, lalu dituang kuah santan sotonya. Makin lengkap kan keistimewaannya? Lihat aja nih, ngebul banget kan? Anget-anget malam-malam gini ya. Aromanya aja udah tercium nih kelezatannya. Dijamin makjus kalau ini mah. Rasa soto Sadang yang gurih, manis dari kuah santan dan irisan daging sapinya yang besar dan banyak. Apalagi kalau ditambah perasan jeruk nipis dan sambal. Alamak, enaknya. Nah,
Nggak terasa kan kalau ternyata kita sudah menjelajahi beragam cita rasa kuliner dan wisata di kota Purwakarta, Jawa Barat. Nggak terasa juga 24 jam seakan berlalu begitu cepat. Kita ketemu lagi ya di 24 jam minggu depan. Dadah!